Selamat malam teman-teman dan Bapak yang kami hormati. Kami dari kelompok 8 ingin membahas bab 8, yaitu pengguna informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Oke, di sini saya pertama-tama akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama Andi, Joko Wijaya, Kongliat, Leonardo Aditya, Yeni, dan Venesia Melani. Latar belakang timbulnya masalah transfer. Latar belakang timbulnya masalah transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai pada perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat laba, dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Perusahaan semacam ini biasanya adalah perusahaan yang telah mengalami kemajuan yang pesat dan kompleksitas. Latar belakang timbul masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Berikutnya diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, diversifikasi merupakan proses pembentukan unit-unit organisasi untuk menghadapi berbagai lingkungan industri. Yang ketiga, integrasi merupakan usaha untuk mengkoordinasikan divisi-divisi yang terbentuk dari adanya diferensiasi dan diversifikasi agar divisi-divisi yang rela terbentuk tidak tercerai-berai. Oke, di sini saya akan melanjutkan desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian kebebasan untuk mengambil keputusan. Desentralisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, desentralisasi berdasarkan daerah. Kedua, desentralisasi berdasarkan fungsi. Ketiga, desentralisasi berdasarkan laba. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan desentralisasi. Yang pertama adalah para manajer tingkat yang lebih rendah, tingkat yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang kondisi setempat. Yang kedua adalah dapat memberikan kesempatan bagi para manajer tingkat lebih rendah dalam mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi setelah berlatih mengelola unit organisasi tingkat bawah. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan pada para manajer dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat merasakan status yang lebih tinggi dibandingkan jika mereka tidak memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Berikutnya adalah kekurangan desentralisasi. Yang pertama adalah para manajer mungkin membuat keputusan yang hanya menguntungkan divisi yang dia pimpin saja, dengan akibat dapat merugikan perusahaan. Yang kedua adalah para manajer mempunyai kecenderungan untuk memiliki sendiri unit organisasi penghasil jasa yang sebenarnya akan lebih murah jika jasa disediakan secara terpusat. Yang ketiga adalah kadang-kadang biaya pengumpulan dan dana pengelolaan informasi mengalami kenaikan dalam perusahaan yang organisasinya sudah didesentralisasikan. Berikutnya adalah konsep harga transfer. Harga transfer merupakan harga barang dan jasa. Uang ditransfer antara pusat laba dalam perusahaan yang sama. Penentuan harga transfer dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi, pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik harga transfer. Ada 2 karakteristik harga transfer, yaitu yang pertama keputusan pemilihan sumber, dan yang kedua keputusan penentuan harga transfer. Dan selanjutnya, masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama,
dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Selanjutnya A. Penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Jika activity based cost dipakai sebagai pendekatan perekayasaan biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer, maka unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan, yang pertama unit level activity cost. Biaya ini dibebankan oleh divisi penjual berdasarkan biaya standar dikalikan jumlah produk yang ditransfer. Yang kedua, batch related activity cost. Biaya ini dibebankan kepada divisi pembeli berdasarkan jumlah batch related activity cost standar yang dikeluarkan divisi penjual. Yang ketiga, product sustaining activity cost. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan taksiran jumlah unit produk yang akan dihasilkan selama umur produk tersebut. Yang keempat, facility sustaining activity cost. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. B. Penentu harga transfer atas dasar harga pasar. Harga pasar merupakan harga kesempatan bagi divisi penjual maupun pembeli. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Masalah dalam penentuan harga transfer. Setiap harga transfer akan menjadi biaya variabel bagi divisi pembeli. Meskipun dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan, harga transfer tersebut mengandung unsur biaya tetap dari divisi penjualan. Jika di divisi pembeli terdapat kapasitas berlebih, analisis biaya yang dilakukan oleh divisi pembelian untuk pengambilan keputusan jangka pendek di bidang pemasaran akan berakibat terjadinya kesalahan kesimpulan. Jika divisi pembeli memperlakukan unsur biaya tetap yang terdapat dalam harga barang yang ditransfer dari divisi penjual sebagai biaya variabel divisi pembeli akan berbeda dengan biaya variabel dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Jika suatu divisi menjual seluruh atau hampir seluruh produknya ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, divisi tersebut merupakan captive supplier. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi captive supplier tersebut, ada dua alternatif yang dapat dipilih. Yang pertama, memperlakukan divisi penjual sebagai pusat biaya. Yang kedua, memilih satu dari tiga alternatif harga transfer, yaitu beban tetap bulanan, pembagian laba, dan dua macam harga. Divisi penjualan diperlakukan sebagai pusat biaya. Jika divisi penjual mentransfer seluruh atau sebagian produknya kepada divisi lain kepada perusahaan yang sama, divisi penjual pada hakikatnya merupakan prosedur profit center, pusat laba tidak dalam arti yang sebenarnya. Manajer divisi penjual tidak memiliki wewenang yang berarti dalam pemasaran produknya, sehingga laba divisi sangat ditentukan oleh kinerja divisi penjual ini. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang tersedia bagi divisi penjual yang diperlukan sebagai captive supplier bagi divisi lain adalah dengan memperlakukan divisi tersebut sebagai pusat biaya. Tanggung jawab divisi penjual adalah terbatas pada pengendalian terhadap biaya. Beban tetap bulanan. Jika alternatif memperlakukan divisi penjual sebagai pusat biaya tidak dipilih, namun agar kinerja divisi penjual tidak semata ditentukan oleh kinerja divisi pembeli, maka penentuan harga transfer dapat dilakukan dengan beban tetap bulanan.
dengan menggunakan beban tetap bulanan. Divisi penjual sebagai captive supplier tetap diperlakukan sebagai pusat laba yang kinerjanya tidak dipengaruhi oleh volume penjual divisi pembeli. Harga transfer produk divisi penjual dihitung sebagai berikut. Produk yang ditransfer ke divisi pembeli ditentukan harga transfernya sebesar biaya variabel persatuan. Misalnya, divisi penjual mentransfer X unit produk ke divisi pembeli, maka divisi pembeli akan dibebani dengan hasil kali biaya variabel per unit dengan jumlah unit produk yang ditransfer ke divisi pembeli. 2. Setiap bulan, divisi pembeli akan dibebani dengan beban tetap bulanan yang unsurnya terdiri dari A. Biaya tetap yang dibebankan oleh divisi penjual adalah sebesar biaya tetap yang terjadi untuk penyediaan kapasitas untuk kepentingan divisi pembeli. Karena sebagai captive supplier, divisi penjual tetap menyediakan kapasitas untuk keperluan divisi pembeli, maka semua biaya tetap yang timbul sebagai akibat penyediaan kapasitas tersebut dibebankan pada divisi pembeli. Dengan demikian, volume kegiatan divisi pembeli tidak mempengaruhi perhitungan laba divisi penjual. Laba. Unsur laba yang diperhitungkan dalam harga transfer dihitung sebesar tarif kembalian investasi (return of investment) atas investasi divisi penjual untuk melayani kepentingan divisi pembeli. Besarnya biaya tetap yang dibebankan kepada divisi pembeli dan besarannya laba yang ditambahkan dalam harga transfer perlu dirundingkan secara periodik antar divisi penjual dan divisi pembeli. Pembagian laba. Dalam penentuan harga transfer ini, divisi pembeli dibebani biaya variabel standar untuk setiap unit produk yang ditransfer oleh divisi penjual ke divisi pembeli. Biaya variabel divisi penjual ke divisi pembeli ini digunakan untuk menghitung biaya variabel kumulatif produk yang selesai diproduksi dan dijual oleh divisi pembeli. Setelah divisi penjual berhasil menjual produk tersebut ke pasar luar, laba kontribusi yang diperoleh yaitu yang merupakan selisih harga jual ke pasar luar dikurangi dengan biaya variabel kumulatif, dibagi secara adil kepada divisi penjual dan divisi pembeli. Dua perangkat harga atau two sets of price. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh divisi penjual yang bertindak sebagai captive supplier, dapat ditempuh cara lain dengan menggunakan dua perangkat harga untuk produk yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Perangkat harga pertama yang digunakan adalah harga jual produk divisi penjual di pasar luar perusahaan. Pada saat divisi penjual mentransfer produk ke divisi pembeli, rekening pendapatan divisi penjual dikredit sebesar unit produk yang ditransfer dikalikan dengan harga jual produk tersebut di pasar luar dikurangi dengan biaya pemasaran. Divisi pembeli dibebani sebesar biaya variabel standar, selisih antara pendapatan dan biaya transfer tersebut dikreditkan ke rekening kantor pusat dan dieliminasi pada saat dilakukan konsolidasi laporan keuangan. Pengolahan harga transfer. Karena penentuan harga transfer berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat dalam transfer produk atau jasa, sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Dua aturan formal yang perlu ditetapkan yaitu aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Negosiasi antar divisi dalam melakukan perundingan divisi yang terlibat perlu menetapkan dasar yang akan dipakai sebagai dasar perundingan. Arbitrase. Lembaga arbitrase perlu dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dipersengketakan oleh divisi penjual dan divisi pembeli. Lembaga arbitrase ini bertanggung jawab untuk yang pertama menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, yang kedua menelaah perubahan sumber pengadaan, yang ketiga mengubah aturan harga transfer jika diperlukan.